Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala asy-syarih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka halaman 3. Muqaddimatul musannifi. Muqaddimah, pembukaan musannif, yaitu penulis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza ta'liqun latifun ala manzumati. Ini adalah ta'liq, komentar latif yang singkat, yang ringkas, penjelasan yang singkat, yang ringkas, ala manzumati, terhadap manzumahku. Berarti ini menunjukkan manzumah as-sair ilallahi wad daril akhirah ditulis sendiri oleh pensyarah atau al-mualliq, penta'liq. Manzumati fi sayri ilallahi wad daril akhirati. Manzumah tentang as-sair ilallah, perjalanan menuju Allah, wad daril akhirah, dan negeri akhirat. Yahullu ma'aniyaha, menguraikan makna-maknanya. Yahullu maknanya menguraikan, ma'ani bentuk jamak dari makna. Menguraikan makna-maknanya, wa yuwaddihu mabaniyaha, dan menjelaskan mabaniyaha. Al-mabani bentuk jamak dari mabna, maksudnya adalah susunan kata. Jadi wa yuwaddihu mabaniyaha, menjelaskan susunan-susunan katanya. Fa innaha qad hassalat ala kabirin min manazilis sairina ila Allah. Karena manzumah ini, yaitu manzumah as-sair ila Allah wad daril akhirah, telah mengumpulkan sebagian besar min manazil, bentuk jamak dari manzilah, telah mengumpulkan sebagian besar derajat-derajat as-sairin. As-sairin bentuk jamak dari as-sair, yaitu orang-orang yang berjalan, menempuh perjalanan ilallah, menuju kepada Allah. Allati tusilu sahibaha ila jannatin na'imi, yang mana derajat-derajat tersebut bisa mengantarkan pemiliknya menuju kepada jannatin na'im, surga-surga kenikmatan. Fi jiwarir rabbil karim, di sisi ar-rabbul karim, Rabb yang maha mulia. Tamna'uhu min adzabil jahimi wal hijabil alim, yang menghalanginya dari azab neraka jahim dan al-hijabil alim, dari terhalang yang menyakitkan, yaitu terhalang dari meraih kenikmatan di jannah, atau bisa juga dimaknakan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang tidak beriman itu terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di jannah, yang mana melihat Allah itu adalah a'la wa afdalun ni'mah, kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang terbesar bagi penduduk jannah. Wallahul mas'ulu bifadlihi wa mannihi, maka Allah lah yang mas'ul, diminta, bifadlihi wa mannihi, dengan keutamaan dan karunia-Nya, ayyaj'alahu khalisan liwajhihi, agar menjadikannya khalis, yaitu menjadikan tulisan yang beliau tulis ini khalisan, ikhlas, murni, untuk mengharap wajahnya, muqarriban indahu, bisa mendekatkan kepadanya. Demikian muqaddimah yang ditulis oleh musannif. Kemudian sebelum masuk mensyarah atau menta'liq manzumah, beliau mengawali dengan menyebutkan tentang penjelasan ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala al-ibadatu, ibadah, ya, tentang ibadah. Wa'lam, ketahuilah, annal maqsuda minal ibadati,
bahwasanya maksud dari ibadah itu adalah ibadatullahi wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu, adalah beribadah kepada Allah, wa ma'rifatuhu, mengetahuinya, mengenalnya, wa mahabbatuhu, dan mencintainya, wal inabatu ilaihi 'alad dawam, dan berinabah kepadanya secara terus-menerus. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang apa? Hakikat ibadah. Bahwasanya hakikat ibadah, maksud dari ibadah itu adalah untuk beribadah kepada Allah, mengenalnya, mencintainya, wal inabatu ilaihi, dan senantiasa berinabah kepadanya. Inabah itu mengandung makna ar-ruju', kembali kepada Allah. Ada kemiripan dengan makna taubah. Inabah itu ada keserupaan atau kemiripan dengan makna taubah. Hanya saja bedanya, inabah itu adalah ar-ruju' wal-luju' ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Senantiasa kembali kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ini makna inabah. Senantiasa kembali kepada Allah. Kata Syekh di sini, alad dawam, setiap saat. Setiap kali lupa, teringat, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Segala apa yang mendekatkan dan diridhoi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia kerjakan. Wajtinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah. Setiap hal yang mendatangkan murka Allah, kebencian Allah, maka dia jauhi. Itu makna inabah. Ya. Wasulukut turuqi allati tusilu ila daris salam. Hakikat ibadah atau maksud ibadah yang berikutnya adalah sulukut turuq. Suluk, yaitu menempuh. Ya. Suluk itu dari kata salaka, yasluku, salkan atau sulukan, wa huwa salikun wa dzaka maslukun. Naam, sulukut turuq, menempuh at-turuq. At-turuq bentuk jamak dari tariq, yaitu jalan-jalan allati tusilu ila daris salam, yang bisa mengantarkan kepada Darussalam, negeri keselamatan, yaitu al-jannah, surga. Inilah ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, hakikat dari apa? Ibadah. Maksud dari ibadah itu adalah ini. Jadi kalau kita keseharian kita menunaikan rutinitas ibadah, sholat 5 waktu dan sebagainya, tapi belum tercapai maksud dari ibadah ini, maka berkurang kesempurnaannya. Ibadah itu haruslah, ya, maksud utamanya, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Amalan ibadah itu kerjakan dalam rangka diniatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar rutinitas, ya. Bukan karena, ya, supaya tidak jadi bahan pembicaraan manusia, ya. Melakukan rutinitas ibadah karena ingin dipuji manusia, bukan itu, ya. Niatkan ibadah adalah karena memang untuk ibadah kepada Allah, ma'rifat, ya, mengenal Allah karena mencintainya, inabah kepadanya, dan untuk menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada Darussalam, kepada jannah. Kemudian beliau melanjutkan, wa aktsarun nasi ghalaba alaihim al-hissu. Kebanyakan manusia itu dikalahkan oleh hisnya. His itu adalah apa yang dilihat oleh panca indranya. Jadi kebanyakan manusia itu dikalahkan oleh apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang dicium oleh hidungnya, apa yang dirasakan oleh indera pengecapnya, lidahnya, atau apa yang dirasakan diraba oleh indera perabanya. Kebanyakan manusia terkalahkan oleh ini, ya. Panca inderanya ini.
wa malakathum asyahawatu wal adat, dan dikungkung oleh syahwatnya dan kebiasaan-kebiasaannya, rutinitas-rutinitasnya. Kebanyakan manusia seperti ini kondisinya. Dia sibuk dengan rutinitas duniawinya sehari-hari, sibuk untuk meraih syahwat duniawinya, lupa dengan hakikat dan maksud ibadah yang seharusnya dia prioritaskan. Ya. Sibuk dengan ini tadi. Falam yarfa'u bihadzal amri ra'san, sehingga mereka, yaitu kebanyakan manusia, sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap perkara ini, yaitu perkara ibadah dan maksud dari ibadah itu tadi. Wala ja'aluhu libinaihim asasan, dan mereka tidak menjadikan bagi perkara ini pondasi untuk mereka membangun. Artinya apa? Mereka menomorduakan ibadah. Kebanyakan manusia itu menomorduakan ibadah, tidak menjadikannya sebagai pondasi di dalam menjalani hidup di dunia. Karena beramal soleh itu permisalannya seperti membangun rumah. Maka pondasi di dalam beramal soleh itu adalah meniatkannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Hakikat hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai dari hal tersebut. Ya. Dari tujuan utama dia hidup di dunia. Bal a'radu anhu ishtighalan bisyahawatihim. Bahkan kebanyakan manusia itu berpaling dari hal itu dari ibadah. Ishtighalan bisyahawatihim, karena tersibukkan dengan syahwat-syahwat mereka. Wa tarakuhu uqufan ala muradatihim, dan mereka meninggalkan hal itu, meninggalkan ibadah kepada Allah uqufan, karena terus-menerus mengikuti ala muradatihim, keinginan mereka, target-target duniawi mereka, obsesi-obsesi duniawi mereka. Ya. Ini hakikat kebanyakan manusia. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah jam segini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.